Sofan. Oke, terima kasih Mas Sofan. Jadi yang paling sering digunakan atau boleh saya bilang pasti akan digunakan stabilita ya, gitu ya. Stabilita itu pasti akan digunakan karena semua produk pasti ada uji stabilitanya sebelum registrasikan gitu ya. Atau apapun perubahan nantinya ke depannya yang terjadi pasti diuji stabilita kembali gitu. Jadi kalau dari tadi materi atau yang sudah teman-teman lakukan, yang pasti akan dipakai di industri farmasi uji stabilitas. Kalau di solusi kayak tadi mungkin di solusi kaitannya dengan yang mungkin kalau teman-teman lakukan gitu ya yang solid gitu ya, atau tadi tambahannya seperti yang saya sampaikan ada beberapa kompleks produk gitu ya. Nah, skopnya di solusi atau in vitro release itu ada di situ saja. Begitu produknya udah bukan yang itu biasanya tidak dilakukan. Particle size juga sama gitu. Biasanya ini hasil kajian kita gitu ya. Di awal banget sebelum kita mengembangkan, kita kaji dulu nih, sebenarnya ada atau enggak efek particle size. Dan enggak semua produk ada efek particle size-nya. Gitu. Saya ambil contoh, salah satunya tadi itu, kalau produk-produk yang BCS kelas 1 ya, yang kelarutannya udah tinggi, permeabilitasnya udah tinggi, itu biasanya particle size itu enggak ngefek ke kualitas disolusi dan segala macam. Nah, mungkin gitu Mas Sofan ya. Jadi yang pasti stabilita. Gitu. Sudah jelas, Sofan, dengan penjelasannya Pak Duyanto. Sudah. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Oke, terima kasih. Selanjutnya Naura di kelas D. Silakan Naura. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Naura Widya Ramadhani dari kelas D dengan NIM akhir 036. Sebelumnya izin bertanya Bapak, jika kita ingin membuat sediaan obat dalam bentuk patch, di mana itu nantinya akan dibuat nanomicel, nah itu tapi sebelum di-loadingkan ke patch-nya, bahan obat tersebut di freeze dry terlebih dahulu. Nah, metode apa yang bisa digunakan dari ketiga uji tersebut ketika mau diujikan kesediaan tersebut? Sekian, terima kasih. Oke, baik. Ya, terima kasih Mbak Nora. Nah, ini cukup kompleks nih, ikut project ya kayaknya ya. Oke, jadi kalau tadi saya tangkap sebenarnya sediaan air yang mau dibuat patch gitu ya. Nah, patchnya itu sendiri sebenarnya isinya adalah powder lyophilized gitu, yang dari sistem micelle gitu ya. Micelle di lyophilize, kemudian dijadikan ingredient di dalam patchnya itu sendiri gitu ya. Nah, dari yang tadi udah dipresentasikan apa yang apa namanya harus diuji mungkin gitu ya. Yang paling pertama tetap pasti stabilitas gitu ya. Apalagi mungkin ini ada beberapa tahapan gitu, stabilitasnya mungkin tidak cuma sekedar stabilitas di produk jadi gitu ya sebagai patch, tapi kalau ngomong tadi dari micelle ke lyophilize gitu, kebetulan saya juga ada produk nanomicelle gitu ya, maaf bukan nanomicelle, mix micelle gitu ya, yang saya lyophilize gitu. Jadi nanti di tahapan mix micelle-nya itu sendiri itu ada evaluasi stabilitas juga Mbak Naura. Jadi yang kita evaluasi stabilitasnya dia selama kondisi freezing gitu ya. Nah, itu terjadi perubahan nggak sistem dispersinya gitu. Nah, kita menunggu dari sistem freezing, jadi mulai dari bentukan micelle sampai di nanti kalau di lyophilase kan ada tahapan freezing, kemudian primary drying, secondary drying gitu ya. Nah, itu kita uji stabilitasnya. Kemudian untuk tahapan lyophilize, tadi tahapan misal untuk tahapan lyophilize itu juga diuji stabilitasnya, terutama kaitannya untuk menentukan suhu-suhu di mana dia terjadi temperatur collapse, temperatur glass, sama temperatur kalau dalam formulanya ada memungkinkan eutectic gitu ya. Nah, itu untuk menentukan proses di lyophilisasinya kita mau pakai suhu berapa. Termasuk kalau di lyofilisasi itu nanti ada kaitannya dengan sistem gas yang dipakai, mau pakai nitrogen atau mau pakai kompres air, itu di lyofilisasi. Jadi tadi kita udah bicara stabilitas di tahapan misel, di tahapan lyofilisasi, dan sebagai patch itu sendiri. Kalau patch itu sendiri ngikut stabilitasnya sesuai dengan yang ketentuan stability produk gitu ya, kayak tadi. Itu yang pertama terkait dengan stability. Kemudian yang kedua terkait dengan patch, itu pasti ada kaitannya dengan in vitro drug release ya. In vitro drug release, jadi disolusinya keluarnya dari sistem patch gitu ya. Itu harus dipastikan gitu. Nah,
beberapa ketentuan patch itu sebenarnya patch itu lebih banyak ketentuannya di Japanese Pharmacopoeia, silahkan nanti dilihat gitu ya. Karena kalau di USP sama Pharmacopoeia Indonesia jarang, banyakkan di Japanese Pharmacopoeia. Beberapa ketentuan patch itu sebagai in vitro release-nya itu seperti apa, ujinya seperti gimana gitu ya, nanti bisa refer ke situ. Tapi itu memang diuji sesuai dengan waktu yang diklaim. Jadi misal kita nanti mau pakai patch-nya itu selama 24 jam, ya itu yang kita uji. Jadi in vitro release-nya sampai 24 jam gitu. Dan biasanya kalau udah model uh, produknya yang kompleks seperti ini gitu ya, itu titiknya cukup banyak Mbak Nora gitu ya. Jadi nggak cuman di awal sama 24 jam gitu ya. Tapi titiknya cukup banyak. 6, 12, 18, 24 misal kayak gitu ya. Tapi sebelum 6 itu ada satu, ada sekian gitu. Jadi seperti itu untuk in vitro release-nya. Nah, eh, catatannya adalah Mbak Nora nanti kayaknya harus memastikan, misal ternyata terjadi burst release gitu ya. Nah, ada kemungkinan lyofilisasi itu merusak atau freeze drying tadi merusak sistem misel yang dibentuk gitu. Karena itu bisa kejadian gitu. Kita niatnya 24 jam tapi begitu cek sejam udah 100% nih Pak lepas gitu. Ya, ada kemungkinan karena lyofilisasi itu terkadang ya merusak sih, apalagi mungkin kalau pakai beberapa hal yang sifatnya peptida gitu ya. Itu agak-agak tricky gitu ya. Kalau memang itu terjadi burst release, mungkin tadi optimasi lyofilisasi atau cryoprotectant yang dipakai saat lyofilisasi. Nah, sama uh, ukuran partikel kalau itu in vitro release gitu ya, ukuran partikel juga harus gitu ya. Tapi tahapannya mungkin ada di dua tahapan. Yang pertama waktu pas misel saat sebelum dilayo, sama setelah dilayo coba direkonstitusi misalnya masih sama atau tidak gitu. Itu yang terkait dengan ukuran partikel. Jadi tadi kalau disampaikan pengujiannya apa aja dari yang saya sampaikan hari ini, tiga-tiganya itu harus dilakukan kalau untuk disediaan yang disampaikan Mbak Naura. Mungkin gitu Mbak Naura, kira-kira cukup jelas. Baik, sudah jelas Bapak. Terima kasih. Iya. Tadi ada satu lagi yang raise hand. Kanaya kalau nggak salah. Ingat saya. International class, Kanaya still here? Did you raise your hand? Yes, ma'am, but I think my question has already been answered. Sorry. Itu same team with Naura. Yeah, similar. Okay, then. Selanjutnya kelas A, Nadia. Maaf, tadi ternyata saya mute. Silakan Nadia. Terima kasih atas kesempatannya Bu Dini dan Pak Dwi. Saya ingin bertanya, tadi saya mendengar kalau tidak salah alat laser diffraction yang seringkali digunakan untuk memperkecil partikel pada industri farmasi. Namun tidak semua sampel atau partikel dapat menggunakan alat ini untuk memperkecilnya. Karakteristik sampel atau sinyal seperti apa yang tidak dapat diperkecil partikelnya oleh alat ini, Pak? Kalau saya boleh tahu. Terima kasih. Baik, Mbak Nadia, terima kasih. Jadi mungkin sedikit meluruskan mungkin. Jadi laser diffraction itu tadi untuk mengevaluasi particle size ya. Jadi tidak untuk mengecilkan. Jadi untuk kita menguji partikelnya berapa itu pakai laser diffraction. Apa yang nggak cocok dengan laser diffraction ini? Betul, ada beberapa hal yang mungkin sistem tidak memungkinkan dengan laser diffraction. Yang pertama, kalau kita ini based on pengalaman pribadi gitu ya, pengalaman penelitian saja. Kalau teman-teman membuat sistem sediaan yang sifatnya misel, liposom gitu ya, misel, liposom, kemudian habis itu ya microemulsion gitu ya. Nah, itu kalau pakai laser diffraction itu hasilnya
kurang akurat. Catatannya adalah terkadang misel, liposom, kemudian microemulsion gitu ya, itu punya ukuran partikel yang atau ukuran droplet atau ukuran fase terdispersnya itu jauh banget di bawah 100 nano gitu. Nah, konteksnya sebenarnya panjang gelombang dari eh, laser yang dipakai gitu ya, Nah, itu sekitar antara 100 sampai 600 nano. Makanya penggunaan laser difraksi gitu untuk ukuran partikel yang di bawah 100 nano itu sebenarnya kita nggak saranin gitu ya. Jadi kalau kita emang niatnya membuat sesuatu yang di bawah 100 nano dan sifatnya seperti tadi misel, kemudian baik itu polimeric misel atau surfaktan misel gitu ya, kemudian liposom gitu, uh, itu ada baiknya pakainya yang dynamic light scattering gitu. Nah, tapi kalau yang sifatnya partikel-partikelnya ya biasa suspensi biasa atau micron suspension gitu ya, eh, itu masih bisa dengan laser diffraction, masih cukup akurat gitu ya. Itu sejauh ini pengalaman seperti itu karena saya pernah mencoba mengcompare uh, mikroemulsi, walaupun namanya mikroemulsi ya, tapi itu hanya sekedar nama gitu ya, karena aktualnya mikroemulsi itu apa namanya ukurannya nano gitu ya. Kemudian saya pernah buat juga nano emulsi gitu ya. Mungkin nanti kalau per definisi nanti waktu pas ada DDS gitu kita bisa bahas. Saya pernah mengukur nano emulsi sama mikro emulsi gitu. Kalau pakai laser difraksi itu variabilitasnya tinggi banget. Tapi kalau variabilitas maksudnya datanya nggak robust gitu ya, nggak ajak gitu datanya gitu. Nah, tapi kalau pakai dynamic light scattering gitu, itu datanya lebih bagus, lebih robust dan memang hasilnya terlihat lebih kecil gitu. Nah, kalau tadi saya buat nano emulsi pakai ngukurnya pakai laser difraksi biasanya dapatnya 150, 170 bahkan pernah 190 nano. Tapi kalau saya ukur pakai dynamic light scattering, saya dapat tuh di angka 50, di angka 80 nano. Dan itu bisa kita korelasikan karena biasanya teman-teman kalau udah teman-teman mencapai di angka di bawah 100 nano, itu tampakannya udah mulai translucent tuh teman-teman. Gitu. Jadi kalau translucent tapi hasilnya 200 nano, itu kayaknya ada something yang salah di pengukurannya. Gitu ya. Nah, jadi ada logik itu yang berjalan, makanya saya bilang berdasarkan pengalaman sih, kalau udah di bawah 100 nano sebaiknya pakai DLS aja, Dynamic Light Scattering, laser difraksi jangan, gitu ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke. Masih ada lagi? Kelas B, kelas C nih belum ada yang bertanya. Nah, boleh. Beatrix, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya ingin bertanya dari sisi teknisnya. Mungkin berkaitan dengan yang terjadi di industri itu seperti apa, misalkan terutama di KB Pharma, itu apa selama ini uji-uji yang dilakukan itu dilakukannya per tim-tim seperti itu. Misal uji stabilitas itu dikerjakan oleh tim pertama, lalu uji yang lain dikerjakan oleh tim yang lain. Lalu mungkin sebagai manajer itu bagaimana cara supervising tim-tim itu? Apa ada hal-hal yang perlu diprioritaskan seperti itu? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Beatrix ya. Ya, jadi mungkin saya akan ngomongnya konsepnya di R&D ya, gitu. Kalau konsepnya di R&D betul, kita berjalan berdasarkan tim. Jadi ada tim analytical, jadi kita punya 4 tim gitu ya. Tim 1, tim 2, tim 3, tim 4 gitu ya. Nah, itu ada tim formulasinya, ada tim analyticalnya gitu. Nah, uji stabilitas itu dilakukan oleh tim analytical terkait di mana project itu dihandle. Jadi kalau project itu di tim 1 ya berarti analytical tim 1 yang pegang stabilitasnya gitu. Nah, terkait dengan project management gitu ya. Kalau kaitannya dengan oh ya kita sebagai manajer seperti apa gitu ya. Nah,
Yang pertama terkait dengan project management, prioritas itu jelas pasti ada. Biasanya bagaimana kita prioritaskan project gitu ya. Kalau ternyata oh ini banyak banget project yang dihandle gitu, apa yang mau dikerjakan duluan gitu ya. Nah, kita prioritaskan pertama berdasarkan target launch-nya dia dulu. Yang mana yang mau launch duluan? Biasanya dari marketing sudah ada gitu. Yang mana yang mau launch duluan. Kemudian kalau oh ini sama-sama nih launch-nya sama-sama Januari tanggal 1 gitu. Nah, kita lihat sebenarnya value-nya di market lebih besar yang mana? Yang satunya 100 miliar, yang satunya 500 miliar. Tentunya kita dahulukan yang 500 miliar gitu ya. Misal gitu. Nah, kemudian eh, apa namanya? Fungsi kita sebagai manajer di luar project management gitu ya. Tapi juga melihat sebagai helikopter view secara keseluruhan end-to-end prosesnya Mbak Beatrix. Maksudnya gini, eh, tiap tim itu kan kita ada tim formulasinya, tim analyticalnya, gitu, tim packagingnya gitu ya. Nah, tiap tim ini pasti punya masalahnya masing-masing gitu ya. Nah, yang bisa ngelihat itu siapa? Jadi di atasnya itu ada, jadi tiap tim ini ada manajernya, di atasnya ada grup manajer atau senior manajernya gitu. Nah, yang di atasnya ini itu ngelihatnya kalau seandainya ada hambatan di salah satu fungsi tadi gitu, kita harus ngelihat end to end-nya bagaimana agar di fungsi lainnya itu nanti bisa lebih cepat gitu ya. Jadi nggak cuman berkutik di oh hambatannya di sini aja di formulasinya belum dapat terus analyticalnya nggak jalan, nggak gitu ya. Jadi sebagai manajernya kita harus bisa melihat secara helikopter view dan end to end prosesnya gitu ya. Nah, itu yang kita jaga gitu. Yang dijaga mulai dari teknisnya sebagai konsultan kita ditanyain gitu ya, sampai non teknisnya gitu. Jaga oh ini jangan sampai anaknya kelelahan dan segala macam gitu ya. Dibelikan apa kopi tuku atau apa gitu ya, operatornya segala macam. Nah, fungsi manajer gambarannya seperti itu. Mudah-mudahan menjawab. Iya, cukup menjawab. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Iya, jadi lebih mungkin karena masih semester 3 gitu ya Pak Geli ya. Mungkin belum punya gambaran lebih luas kalau di tim apa ya, tim kerja untuk tim itu seperti apa gitu, terutama kan terkadang struktur di industri gitu ya. Karena kan mereka mungkin baru belajar apa ya, formulasi itu mungkin baru semester depan. Jadi desain dan teknologi penghantaran obat itu malah baru start nih semester depan 4, 5, dan 6 itu mereka baru belajar dasar-dasar formulasi. Jadi mungkin pengenalan industri memang belum terlalu banyak gitu. Tapi alhamdulillah gitu kan dengan penjelasannya Pak Kle tadi ternyata oh tahu ya kalau ada divisi ini gitu ya. Gitu. Baik. Yang lain kita masih ada waktu kurang lebih 5 menit mungkin ya ini karena sudah mau zuhur. Kelas B ini belum ada yang bertanya tadi kayaknya. Ayo mana kelas B? Masa dari satu kelas nggak ada yang mau tanya nih? Atau mungkin masih ada Bapak Ibu dosen yang bergabung dengan kita. Sebentar, saya nggak ingat tadi siapa ya. Tadi ada Prof. Norma, tapi sekarang beliau seperti juga masih ada kegiatan. Ini kebetulan karena kami ini kegiatannya cukup banyak di akhir pekan, baik offline maupun online. Pak Agus, oh selamat pagi Pak Agus. Masih bergabung kah? Ada Pak Agus. Pagi Pak Agus. Ada Pak Agus ya. Ini saya ada sedikit. Nggih, ngomong. Tadi Pak Mas Kli cerita terkait aplikasi dari Raman ya. Ya, kan yang saya kira sangat membantu gitu apa praktis gitu ya bisa mendetek gitu. Nah, di apa ya di kalangan researcher atau mahasiswa-mahasiswa baik S2 atau S3 kemudian apa namanya ingin mengaplikasikannya di menggunakan Raman untuk penetapan kadar. Nah ini bagaimana konsepnya, apakah masuk atau tidak? Sebab saya pikir kok apakah sudah memungkinkan gitu, karena dengan kemudahannya kan bisa untuk sistem-sistem yang susah disiapkan gitu. Ini bagaimana Pak?
Baik, terima kasih Pak Agus. Aduh, saya kayak di ujian skripsi nih Pak. Pak Sekarang, Agus kebetulan bimbing. sekarang saya berguru, Pak. Sekarang saya yang berguru. Jadi ya baik, saya coba izin jawab ya Pak ya. Jadi untuk pendekatan Raman, untuk analisa kategori 1 assay gitu Pak ya. Jadi memang sudah ada Pak. Sudah ada, itu pendekatannya masuk dalam kategori proses analytical technology. Cuman mungkin tidak sesimpel yang kalau tadi morfologi directed Raman spektroskopi kita hanya nembak tahu dia bahwa ini senyawa apa atau molekul apa, kemudian kita hitung jumlah partikelnya, kuantitatifnya di jumlah partikel. Kalau yang Raman untuk assay itu kita melibatkan chemometric Pak. Jadi ada statistika, dasar statistika, karena kebetulan kan Raman tuh kalau kita scan itu peak yang muncul itu cukup banyak. Jadi peak yang muncul cukup banyak, nah absorbasi yang kita lihat itu cukup banyak, makanya harus diolah menggunakan multivariat gitu. Nah, pengolahan multivariat ini atau yang namanya chemometric ini gitu, ya itu kalau ditanya apakah sudah ada buktinya, sudah Pak, banyak termasuk di kami. Tapi kebetulan kami tidak menggunakan Raman, kami menggunakan NIR-nya karena Raman itu sendiri konteksnya untuk beberapa produk karena dia menimbulkan energi panas gitu, dia merusak Pak gitu. Tapi kalau NIR dia non-invasif. Tapi kalau seandainya senyawanya banyak airnya, itu kita pakai Raman. Soalnya absorbansi air itu di Raman nggak ada gitu ya. Dia kan homonuklear, jadi cerangkap 1, cerangkap 2, cerangkap 3 yang didetek di Raman gitu ya. Nah, jadi kalau dia yang banyak airnya, biasanya kita pakai Raman agar kita tidak terganggu absorbansi air. Nah, nanti kita buat kalau di dalam chemometric kita buat training setnya dulu Pak. Jadi training set itu gimana sih? Training set itu kita buat beberapa produk kita yang kita udah tahu konsentrasinya, kita range. Jadi kayak buat kurva bakunya gitu. Nah, kita buat kurva bakunya pakai Raman. Nah, nanti kita scan tuh dengan Raman. Nah, kemudian kita cari beberapa panjang gelombang yang memang menunjukkan perubahan tersebut. Nah, gitu. Dari training set ini kita nanti bisa dapat rentang yang bisa diakomodir sama Raman, region yang kita pakai gitu, panjang gelombangnya berapa aja atau bilangan gelombangnya berapa aja gitu. Kemudian habis itu beberapa setting pada alat gitu. Karena di setting ada alat, ada resolusi, ada jumlah pengukuran tiap kali tembakan dan segala macam, itu kita ada settingannya gitu. Kita optimasi itu di training set. Nah, begitu kita sudah dapat dengan ketentuan beberapa spesifikasi statistika gitu Pak, gitu ya. Nah, begitu kita sudah dapat, kita lakukan validation set. Jadi kita buatin batch di luar training set tadi, kita buatin, kemudian kita ujikan. Kalau datanya comparable, masuk di dalam, maksudnya similaritasnya tinggi gitu, ada beberapa persyaratan, berarti model chemometric Ramannya udah bisa dipakai untuk assay. Gitu. Jadi itu sudah bisa dilakukan dan memang udah banyak. Kita biasanya itu melakukan untuk real time analysis gitu Pak. Jadi cetak tablet gitu atau apa langsung tembak Raman keluar kadar gitu, segala macam. Nah itu seperti itu. Terima kasih banyak Mas Keli ya, karena peneliti biasanya atas menganggap karena Raman itu mudah persiapannya mudah, tapi kan tadi training setnya itu yang rumit untuk memastikan. Betul. Betul Pak Agus, training set. Makasih banyak. Sama-sama. Baik. Apa masih ada lagi mungkin pertanyaan dari mahasiswa? Sudah cukup jelas ya, kami harap. Baik, ya tidak terasa ini ya sudah hampir
3 jam gitu ya kuliahnya Pak Kli. Wah, luar biasa. Kita beri aplaus untuk narasumber kita pada pagi hingga siang hari Terima ini. kasih. Terima kasih banyak Mas Kli gitu bersedia kembali lagi memberikan sharingnya gitu ya terkait dengan eh, materi-materi farmasi fisik karena tahun lalu juga kebetulan memberikan materi juga gitu ya gitu. Dan ya kami harapkan sekali lagi untuk para mahasiswa dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kli tadi gitu ya bisa memberikan gambaran yang lebih luas. Jadi apa yang sudah Anda pelajari, topik-topik dari yang sudah Anda praktekkan gitu ya walaupun skala kecil gitu ya sampelnya tuh masih skala-skala lab gitu. Ternyata juga dilaksanakan gitu kalau di industri farmasi. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Mas Kli gitu atas kesediaannya sharing dengan adik-adik mahasiswa. Semoga apa yang telah diberikan bermanfaat bagi kita semua dan terutama untuk kami Bapak Ibu dosennya juga update ilmu juga gitu aplikasinya di industri seperti apa. Ya, terima Ya. kasih Bu Dini, Monggo. Dewi. Ya, terima kasih banyak. Ya, jangan bosan-bosan untuk membagi ilmu di fakultas. Enggak, kok Bu, nggak pernah bosan kalau itu. Senang sekali bisa sharing pada siang hari ini. Baik, silahkan ditutup Bu Dini kalau sudah. Baik. Alhamdulillah acara kuliah tamu kita siang ini sudah berakhir dan sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih atas partisipasi seluruh mahasiswa. Dan jangan lupa Anda masih harus menyerahkan resume dari kegiatan kita pada pagi hari ini gitu ya, dikumpulkan maksimal juga siang hari ini. Bagi yang belum presensi itu ada link yang ada di kolom chat, silakan diklik di situ. Tadi saya juga sudah dokumentasi sih sebenarnya gitu ya pada saat kuliah gitu. Baik, kami akhiri. Mohon maaf apabila selama pelaksanaan ada yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih Mas Kli. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Terima Nini, kasih, Bu Kak Dewi, Lili. Pak Salam buat Pensa. Agus. Oh iya, tadi lagi nganter anak-anak. Iya, Matur ya nuwun, matur salam. nuwun. Terima kasih. Mahasiswa boleh live. Matur nuwun.